Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Masturi Istamar Suhadi selaku dosen pembina mata kuliah pendidikan agama serta rekan kelas klimatologi yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Cataruna Opalana Triwibowo sebagai Ketua Kelompok 1 Mata Kuliah Pendidikan Agama dengan anggota kelompok yaitu rekan Putri Puspasari, rekan Fosinatus Sa'diyah, rekan Raftus Firjatullah, dan rekan Salsabila Nurul Izzah. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai ekonomi Islam dengan subpokok bahasan yaitu yang pertama pengertian ekonomi Islam, yang kedua prinsip dan nilai dalam ekonomi Islam, yang ketiga prinsip transaksi-transaksi dalam ekonomi Islam, yang keempat prinsip konsep kerja dan wirausaha dalam Islam, yang kelima ciri-ciri etos kerja Islami, dan yang keenam adalah pengenalan lembaga keuangan syariah atau LKS. Untuk materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Iktisad ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Putri Puspasari. Dipersilakan. Terima kasih kepada rekan Ovana atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dan nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu yang pertama adalah tauhid atau keimanan. Tauhid adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas, baik yang menyangkut ibadah mahdah, muamalah, muasyarah, hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta di mana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Karenanya, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua adalah adil atau keadilan. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzolimi dan tidak juga dizolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya. Keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Karena itu, harta jangan hanya tersebar pada orang kaya saja, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian. Diutusnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia dan para pelaku ekonomi serta bisnis yaitu sidik, benar atau jujur, amanah, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas, watonah, kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan tablik atau komunikasi keterbukaan dan pemasaran. Yang keempat, yaitu khilafah atau pemerintah. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi iman, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Yang terakhir adalah ma'ad, atau hasil. Ma'ad dalam perekonomian disebut dengan laba. Laba yang diperoleh haruslah didapatkan dengan cara yang baik, tidak dengan cara curang. Dalam menjalankan perekonomian, tidak dapat dipungkiri jika banyak cara-cara curang demi mendapatkan hasil yang banyak. Banyak pula yang mementingkan orang lain demi kepentingan pribadi. Hal-hal seperti inilah yang perlu dihindari. Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis atau multiple ownership. Pemilikan multijenis ini merupakan turunan dari nilai-nilai tauhid dan adil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebebasan bertindak atau berusaha, atau freedom to act. Kebebasan bertindak atau berusaha merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, watonah, dan tablik. Selain itu, setiap manusia tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan supaya tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Yang terakhir adalah keadilan sosial atau social justice. Keadilan sosial merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Koordinatus Sa'diyah. Kepada rekan, dipersilahkan. Siap, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip transaksi-transaksi dalam ekonomi Islam. Prinsip yang pertama adalah masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan sebuah transaksi. Yang kedua, seseorang yang berjanji harus memenuhi janjinya. Yang ketiga, dilakukan dalam rangka saling menguntungkan. Yang keempat, dalam ayat lain Allah dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Yang kelima, semua transaksi diisyaratkan harus bebas dari segala unsur riba. Yang keenam, setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara benar, saling sukarela atau al-taradi, dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Yang ketujuh, dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mesti diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip syariah. Yang kedelapan, Allah memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rafiq. Dipersilahkan. Siap, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya sampaikan materi keempat, yaitu konsep kerja dan wirausaha dalam Islam. Yang pertama yaitu konsep kerja dalam Islam. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Kerja dilandasi keimanan yang benar
pada hakikatnya memang amat penting agar kerja terkendali oleh tujuan yang luhur. Tanpa iman, kerja dapat menjadi hanya berorientasi pada pengerjaan materi. Kemungkinan besar hal itu akan melahirkan keserakahan, sikap terlalu mementingkan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, tanpa ilmu, iman mudah menjadi selalu salah dan tergelincir karena dilandasi pemahaman yang tidak proporsional. Jadi iman, ilmu, dan kerja dalam rangka mewujudkan amal ibadah ternyata masing-masing memerankan peranan yang penting bagi yang lain. Menurut pandangan Islam, kerja merupakan sesuatu yang digariskan bagi manusia. Bekerja adalah sesuatu dengan kodratnya sekaligus menjadi cara guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama juga menjadikan kerja sebagai cara utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran Islam mendorong semua orang berupaya berusaha bersungguh-sungguh menguasai pekerjaan. Bahwasanya tiap pekerjaan yang baik selalu dapat bernilai ibadah. Wujud dari kita bekerja selain mendapatkan rezeki yang halal adalah pengakuan dari lingkungan atas prestasi kerja kita. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan orang yang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah konsep wirausaha dalam Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan melakukan berwirausaha dan transaksi dilakukan secara jujur, adil, dan jangan membuat konsumen kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu ada mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia, ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran, dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga bergiliran itu disebut malaikat hafazah. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Quran Surat Ar-Ra ayat 11. Konsep dan nilai berwirausaha secara Islami harus tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan wirausaha. Sejatinya kita tidak terlepas dari pertolongan dan petunjuk Allah. Dalam kegiatan berwirausaha, pelaku usaha atau pebisnis akan melakukan transaksi dengan konsumen yang sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan transaksi bisnis agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi baik dari pihak konsumen maupun penjual. Konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijarah atau berdagang atau bertransaksi. Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim sebagai berikut. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya adalah berkata benar dan jujur. Orang yang berwirausaha dalam Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW, yaitu berkata benar, bertindak benar, atau diam saja jika tidak mampu berkata atau bertindak dengan benar. Berwirausaha dengan kejujuran sangat penting karena bentuk kesungguhan dan ketepatan dalam hal ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan, menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu, baik kepada diri sendiri, teman, sejawat, perusahaan maupun mitra kerja. Selanjutnya yaitu amanah, yaitu sifat kepercayaan. Selanjutnya yaitu amanah, yang merupakan sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses
dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya adalah tabligh, yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi. Para wirausahawan harus mampu melatih diri dalam menyampaikan ide dan produk bisnisnya. Harus mampu menyampaikan dan mempromosikan keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran. Hal yang paling penting adalah harus mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak pembeli. Selanjutnya adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas dan bijaksana. Dalam hal ini yaitu memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya." Selanjutnya adalah ciri-ciri etos kerja Islami. Ciri-ciri etos kerja Islami yaitu yang pertama, baik dan bermanfaat. Yang kedua, kemantapan. Yang ketiga, kerja keras, tekun, dan kreatif. Yang keempat, melakukan yang terbaik dan lebih baik. Yang kelima yaitu berkompetisi dan tolong-menolong. Yang keenam yaitu kejujuran. Yang ketujuh yaitu disiplin dan konsekuen. Yang kedelapan yaitu konsisten dan istiqomah. Yang kesembilan, percaya diri dan kemandirian. Yang kesepuluh, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang kesebelas, efisien dan hemat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan Salsabila Nurul Izzah dipersilahkan. Siap, terima kasih kepada rekan Rafif. Mohon izin pembina untuk melanjutkan materi mengenai pengenalan Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Yang pertama, pengertian LKS. LKS atau Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah atau prinsip-prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, sejarah perkembangan LKS. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Yang pertama, pada tahun 1992, perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat. Yang kedua, pada tahun 1944, berdirinya asuransi syariah takaful. Pada awalnya sulit untuk memperkenalkan LKS di Indonesia dan harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih dikenal di masyarakat. Namun pada tahun 1997, ketika terjadi krisis moneter, LKS yang tidak tergantung dengan peran bunga dapat selamat dari krisis tersebut, sehingga LKS dapat membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Pada masa sekarang, LKS yang bersifat komersial dan nirlaba berkembang sangat pesat di Indonesia. Selanjutnya, pembagian peran dan fungsi LKS. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Contoh lembaga keuangan bank adalah Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank, yaitu badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Contoh lembaga keuangan bukan bank adalah pasar modal syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Yang keempat yaitu peran LKS, yaitu yang pertama, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang kedua, memperlancar distribusi barang.
Yang ketiga, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi LKS. Yang pertama ada fungsi pengalihan aset, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, fungsi transaksi. Transaksi dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan anggunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu fungsi efisiensi. Bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancarkan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan atau rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu bebas dari makrib. Makrib yang dimaksud adalah yang pertama maisir atau mengundi nasib. Maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Al-Quran mengakui bahwa terdapat manfaat material dan maisir berupa memperoleh keuntungan besar dalam harta secara mudah. Namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun imateri jauh lebih besar. Yang kedua yaitu gharar. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Dari keadaannya yang tidak jelas bagi kedua pihak dapat menimbulkan kerugian atau satu pihak merasa terzolimi pada kemudian hari. Al-Quran menyebut gharar ini sebagai perbuatan tercela. Gharar berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Selanjutnya adalah haram. Haram secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinannya, yaitu larangan oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivasi ekonomi, setiap orang diharapkan mampu menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Selanjutnya yaitu riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Larangan riba beberapa kali dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang terakhir yaitu batil. Batil secara bahasa berarti batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil. Transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi batil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta bertentangan dengan syariah Islam. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yang ketiga yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yang terakhir adalah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai ciri-ciri LKS akan dijelaskan kepada rekan Ovana, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri LKS. Yang pertama adalah dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan antara investor atau penyimpan dana, penggunaan dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan distributor-kreditor. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemampuan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam atau cash for credit guna transaksi sosial. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan
keuangan syariah, dan hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih pembina dan terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.